warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tugas dari mata pelajaran pendidikan jasmani, saya akan mempraktekkan cabang-cabang atletik. Yang akan saya praktekkan kali ini adalah lari, lompat jauh, tolak peluru, dan lempar cakram. Langsung saja ya. Yang pertama adalah lari. Lari merupakan gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Ada beberapa macam nomor lari. Di antaranya adalah lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan lari estafet. Berlari diawali dengan posisi start. Macam-macam nomor start di antaranya adalah 1. Start jongkok, 2. Start berdiri, dan 3. Start melayang. Yang pertama, start jongkok. Start jongkok merupakan start lari yang digunakan pada nomor lari jarak pendek dan awalan start pada nomor lari estafet. Yang kedua, start berdiri. Start berdiri merupakan start lari yang awalan start yang diambil dengan cara berdiri. Biasanya start berdiri digunakan untuk start lari jarak menengah dan start lari jarak jauh. 3. Start melayang. Start melayang merupakan start yang digunakan pada lari estafet yang digunakan oleh pelari nomor 2, 3, dan 4 pada lari estafet dengan jarak 4 kali 100 meter. Yang akan saya praktekkan adalah lari dengan start jongkok. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan start jongkok. Yang pertama, penempatan kaki depan selalu merupakan kaki yang terkuat. Kemudian, posisi lutut disesuaikan dengan posisi kaki terkuat. Lalu, posisi telapak tangan selalu terbuka dan menapak pada permukaan tanah. Aba-aba start jongkok adalah bersedia, siap, ya, atau bunyi pistol door. Pada aba-aba bersedia, bungkukan badan dengan kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start. Jari-jari telapak tangan rapat dan ibu jari terbuka. Kepala menunduk ke depan bawah tangan dengan rileks dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Lalu pada aba-aba siap. Pada waktu mengangkat panggul, ambil nafas dalam-dalam. Pusatkan perhatian pada bunyi pistol start. Kepala tetap menunduk dengan leher rileks, pandangan ke bawah. Lalu, pada aba-aba ya. Badan tetap rendah dan condongkan ke depan. Langkah lari makin lama makin menjadi lebar. 6-9 langkah. 2. Lompat jauh. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Yang pertama, fase awalan. Pertama-tama, pelompat harus lari mengambil ancang-ancang antara 10-20 langkah atau sekitar 30-40 meter tanpa mengurangi kecepatan. Fase kedua adalah fase tolakan. Dalam fase ini, kaki yang digunakan sebagai tumpuan untuk menolak adalah kaki yang terkuat. Tolakan kaki harus kuat agar tercapai tinggi lompatan yang cukup tanpa kehilangan kecepatan maju. Fase ketiga adalah fase melayang. Pada saat melayang di udara, setelah meninggalkan balok tumpuan, keseimbangan harus tetap terjaga dengan bantuan ayunan kedua tangan sehingga bergerak di udara. Fase keempat adalah fase mendarat. Pada saat mendarat, kedua kaki harus mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri.
3. Tolak peluru. Tolak peluru adalah bentuk gerakan menolak dengan mendorong bola besi bulat atau peluru dengan berat tertentu dan dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak tertentu. Teknik memegang peluru. Jari-jari direnggangkan, kemudian ujung ruas jari agak ditekuk untuk memegang peluru. Teknik meletakkan peluru pada bahu. Peluru dipegang dengan salah satu tangan di atas. Letakkan peluru pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Siku yang memegang peluru agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping badan. Gaya dalam tolak peluru. 1. Gaya O'Brien atau membelakangi. 2. Gaya ortodoks atau menyamping. Pengertian gaya O'Brien atau sering dikenal dengan gaya membelakangi dalam tolak peluru adalah gaya pada olahraga tolak peluru yang dilakukan dengan membelakangi sektor lemparan. Selanjutnya, gaya ortodoks atau gaya menyamping. Gaya ortodoks dalam tolak peluru adalah teknik melakukan tolakan peluru yang dilakukan dengan cara menyamping untuk menghasilkan tolakan sejauh mungkin. Gaya ortodoks lebih sering digunakan oleh para pemula, sedangkan gaya O'Brien digunakan oleh para atlet profesional. 4. Lempar cakram. Lempar cakram adalah cabang atletik dari nomor lempar yang bertujuan melemparkan benda berbentuk bulat pipih atau cakram sejauh-jauhnya menggunakan teknik lempar cakram yang benar. Macam-macam gaya lempar cakram. 1. Gaya samping. 2. Gaya belakang. Gaya samping adalah gaya lemparan tanpa memutar seluruh tubuh. Sedangkan gaya belakang merupakan gaya lemparan dengan memutar seluruh tubuh, sehingga lemparan lebih kuat dengan tambahan energi momentum saat berputar. Yang akan saya praktekkan adalah teknik melempar cakram dengan gaya samping. Teknik lempar cakram gaya samping. Yang pertama, pegang cakram sesuai peraturan lempar cakram yang sudah ditentukan. Lalu, cakram diposisikan di bawah tangan, di mana posisi lengan lurus sesuai sisi samping tubuh. Ayunkan cakram ke samping depan dan ke samping belakang, dengan tinggi menyesuaikan bahu. Posisikan tubuh menghadap ke samping area lemparan. Lalu kaki dibuka selebar bahu atau bisa juga sedikit lebih lebar. Di saat cakram diayunkan, tangan satunya boleh digunakan untuk ikut menyangga cakram. Hal ini bertujuan untuk menghindari cakram terjatuh saat tangan diayunkan dengan kecepatan yang rendah. Setelah dirasa siap, lemparkan cakram dengan jari-jari juga ikut melakukan gerakan memutar cakram agar lemparan lebih jauh. Setelah melepaskan cakram, biarkan tubuh bergerak secara alami mengikuti gerakan tubuh setelah melempar cakram. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.